bisa baca terjemahnya? Mungkin ada yang bisa baca terjemahnya? Surat 49 ayat ke-13. Bapak udah? Oh, silakan. Mungkin pagi ini karena Pak Zoom. Ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu suku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui. Kalau tidak masih banyak Bapak Ibu, kalau kita merenungi surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13 ini, maka ternyata jati diri manusia itu akan dilihat dalam sosial. Kalau kita lihat di ayat ini kan, Allah berfirman, wahai manusia. Di sini nggak bicara manusia agamanya apa. Semua manusia terpanggil oleh ayat ini. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada laki, ada perempuan. Tujuannya adalah lita'aruf, agar manusia itu saling berinteraksi. Jadi, agar manusia itu saling berinteraksi. Maka seorang manusia itu tidak boleh hidupnya apatis, ya. Tapi disuruh untuk bersosial. Ya, jadi kalau ada manusia kok hidupnya nggak mau bersosial, berarti manusia itu lupa dengan jati dirinya. Kenapa manusia disebut makhluk sosial? Ya karena manusia itu nggak mungkin bisa sendiri. Kalau dia berenang enak nggak bayar Bu. Ceramah saja nggak bisa sendiri. Kalau ceramah sendiri nggak bisa persiapan. Orang ngomongin mulai kapan Pak Ustadznya? Ya. Mesti harus ada orang lain. Jangankan ceramah, senyum saja nggak bisa sendiri kita. Coba kita jalan 2 jam terus senyum. Orang juga bertanya mulai kapan Ustadz. Jadi kalau senyum saja masih butuh orang lain, ya apalagi bermasyarakat, apalagi bertetangga. Maka kenapa Islam itu menganjurkan kita untuk sering-sering silaturahmi. Nah, silaturahmi itu kan ada sosialnya di situ. Atau mungkin kalau dengan bahasa yang lebih cair sekarang ini, bahasanya sudah bukan dengan bahasa silaturahmi. Kita suruh sering-sering ngopi, Pak. Ya. Jadi bahasa yang lebih apa? Lebih cair sekarang. Kalau ada orang senangnya musuh-musuhan berarti kurang ngopi. Ya. Sudah ngeteh aja. Jadi artinya apa? Kenapa Islam itu menganjurkan kita supaya sering-sering bersilaturahim? Tujuan silaturahim itu bukan hanya ketemu fisik sebetulnya, Pak. Ya. Apa arti fisik kita berdekatan kalau hati kita sekarang masih berjauhan? Apa arti kita ketemu salaman tangannya salaman, tapi kalau hati masih bermusuhan, itu sebetulnya belum silaturahim. Karena silaturahim yang diajarkan oleh agama kita adalah menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan persaudaraan di antara kita. Ya, itulah yang diajarkan oleh agama kita. Jadi maka dalam Islam silaturahim tidak hanya kepada orang yang sama agamanya, tapi kepada siapa kita pun dianjurkan untuk bersilaturahim itu. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu Pak tidak hanya berbuat baik dengan orang-orang sama agamanya, Rasulullah juga berbuat baik kepada orang di luar Islam. Kan pernah ada salah satu orang Badui itu masuk ke dalam masjid, Pak. Lalu di masjid entah kenapa dia kencing dalam masjid. Maka semua sahabat Rasulullah saat itu marah sama orang Badui itu. Lalu Nabi mencegah sahabat itu jangan marah. Karena bisa jadi orang Badui ini bukan orang Islam, dia nggak tahu kalau masjid itu tempat yang suci.
atau mungkin sudah terlalu kebelet nggak nahan kencing lagi. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil sorbannya, Pak, dan sorban itu digunakan untuk mengelap, untuk mengepel kencingnya orang Badui itu. Sampai orang Badui itu melongok, sampai orang Badui itu terperangah ya, dengan akhlak Rasulullah yang mulia. Padahal dia nggak tahu siapa yang mengepel. Kalau orang Badui tanya, dan dikasih tahu bahwa dia adalah Nabi Muhammad SAW. Oh iya iya. Setelah Rasul mengepel kencingnya, lalu Rasulullah menyuruh orang Badui itu supaya Gaya-gaya nggak bisa jangan sampai terjadi kekerasan fisik kepada Badui tadi. sampai Lalu kacamata besok hitam dia harus bikin itu terngiang-ngiang, nggak ada kacamata hitam melihat atau mengingat akhlak Rasulullah yang mulia itu. Lalu datanglah orang Badui itu ke Rasulullah SAW, dan hari itu dia menyaksikan, wahai Muhammad, hari ini aku masuk Islam. Langsung orang Badui itu masuk Islam karena empati dan simpati dengan akhlak Rasulullah SAW. Nah, coba kalau Rasulullah saat itu bersifat kasar, bersifat keras kepada orang Badui itu, dan jangankan orang Badui itu masuk Islam, mungkin orang Badui itu akan antipati dengan Islam. Nah, inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi makanya kalau ada orang yang mengaku seorang Muslim, tapi kok senangnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan radikal, maka jelas yang salah itu bukan Islam. Yang salah adalah pemahaman tentang Islam. Jadi jangan Islamnya yang dikorbankan. Ya, anggap aja itu oknum saja. Ya. Karena saya sangat meyakini ya, semua agama tidak ada yang mengajarkan teror, tidak ada yang mengajarkan tindakan kekerasan, tindakan radikal, itu nggak ada. Ya, kalaupun ada orang yang mengaku punya agama, lalu kok dia senang melakukan tindakan-tindakan teror, kekerasan, kita harus berani mengatakan itu bukan karena salah agama. Ya. Jadi teroris bukan Islam, dan Islam pun juga bukan teroris. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa buka lagi di dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 103. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Kita renungi ayat ini, Bapak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jangan bermusuh-musuhan. Ya. Karena ketika seseorang itu bermusuh-musuhan atau bercerai-berai atau memutuskan persaudaraan, maka apa yang dikatakan Rasulullah? Fantadiri sa'ah, maka tunggulah masa kehancuran. Jadi kalau umat ini sudah tidak bisa bersatu, yang dipersoalkan itu perbedaan, bukan mempertajam persamaan, pasti akan terjadi kehancuran. Jadi maka kalau sama orang yang di luar Islam saja kita disuruh berbuat baik, apalagi sesama umat Islam. Maksud hanya cuma gara-gara beda fikih, beda pemahaman, atau beda pilihan politik, lalu sesama Islam saling provokasi, saling menyalahkan, saling menyesatkan, padahal disesatkan saudara muslimnya. Dan yang lebih sedih lagi,
kalau sesama muslim sudah saling kafir mengkafirkan. Padahal dulu Rasulullah itu di Mekah mengislamkan yang kafir. Dari ini malah umat Islam mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Hanya cuma gara-gara beda-beda tadi. Ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, sejarah Islam di Andalusia. Dulu Islam di Andalusia itu 700 tahun Islam pernah jaya di sana. Kalau kita pergi ke Andalusia, ke Spanyol sana, itu masih banyak kan museum-museum Islam di sana. Tapi hari ini di Andalusia Islam hanya tinggal 1%, mungkin kurang. Lalu kita akan melihat, akan menggali kenapa Islam di Andalusia hanya tinggal nama sekarang. Ternyata persoalannya adalah karena umat Islam pada saat itu tidak bisa merawat persaudaraan. Terjadi konflik internal. Dan akhirnya masuklah tentara salibis kalau kita buka sejarah itu. Dan akhirnya memaksa orang Islam supaya keluar dari Andalusia. Dan kalau nggak mau keluar dari Andalusia, mereka bunuh dan mereka murtadkan. Dan hari ini Islam nggak bisa bangkit lagi. Itu di Andalusia. Belum lagi kita buka sejarah Islam di Manila. Dulu Manila dipimpin sama kesultanan. Dan nggak mungkin dipimpin sama sultan. Kalau nggak mayoritas Islam, Pak. Hari ini tinggal berapa persen Islam? Tinggal 10% mungkin kurang. Dan penyebabnya ternyata sama. Karena umat Islam saat itu tidak bisa merawat persaudaraan. Tidak bisa merawat persamaan. Yang dipertajam perbedaan. Dan ini juga bisa terjadi di negeri kita. Pak. Ya. Memang Islam nggak mungkin hilang dari dunia. Itu janji Allah. Tapi apakah ada jaminan bahwa Islam itu nggak hilang dari Indonesia? Itu nggak ada jaminan. Ya, kalau kita sesama anak bangsa, sesama umat Islam, saling bertikai, saling terjadi konflik internal, ya bisa jadi apa yang terjadi di Malia dan di Andalusia juga akan terjadi di negeri kita. Maka kondisi saat sekarang ini, PR bangsa ini, Pak, PR umat Islam adalah bagaimana kita mempertajam persamaan. Tidak usah pertajam perbedaan. Ya. Kalau kepada orang yang di luar Islam saja, kita nggak boleh kok membenci. Maka dalam Islam turun ayat lakum dinukum waliyadin. Itu kepada orang yang jelas-jelas Tuhannya beda, nabinya beda, kitabnya beda. Lalu bagaimana kepada orang Islam yang jelas-jelas Tuhannya sama, nabinya sama, Qurannya sama, kiblatnya apa? Sama, pergi hajinya masih ke Mekah sama juga kan, belum kesentuh. Ini cuma hanya gara-gara beda pilihan politik, beda apa lagi, fikih, beda pemahaman, maka nggak pantas sama Muslim itu saling terjadi konflik internal. Ya. Jadi maka di dalam hadis Rasulullah SAW sampai Rasulullah itu mengingatkan pentingnya kita itu menyambung tali persaudaraan. La tajidu raihal jannah. Enggak cium bau harumnya surga. Jadi kalau mencium bau harumnya surga saja enggak, apalagi masuk surga. Siapa mereka itu? Ada 2 orang katanya. Pertama adalah akul walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Ya, maka surganya anak enggak cukup sholat kok. Surganya anak enggak cukup banyak ibadah kepada Allah saja. Ternyata surganya anak ketika anak itu membahagiakan orang tua. Tapi hari ini banyak anak-anak cari surga di tempat yang jauh-jauh. Ya, padahal hari ini kalau anak itu masih punya orang tua, apalagi orang tua tinggal satu rumah dengan anaknya, nggak perlu anak cari surga di luar rumahnya, sudah ada surga di kamarnya itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang nggak bisa mencium bau harumnya surga siapa? Qati'ur rahim, yang memutuskan persaudaraan. Ya, tapi hari ini kan banyak orang takut dosa ninggalin sholat. Tapi nggak takut dosa Pak, musuh-musuhan sama orang. Ya. Banyak disuruh nggak sholat, nggak Pak, nggak sholat sekali. Nggak berani Pak, saya takut disiksa. Takut disiksa ninggalin sholat, tapi nggak takut disiksa ketika memutuskan silaturahmi. Padahal kan sama-sama. Gitu. Ya. Kalau kita buka di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 106. Ya. Ali Imran, surat ketiga ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum adzabun adzim. Ali Imran surat 3 ayat 105. Janganlah kita menjadi orang yang bermusuh-musuhan
Ya, janganlah kita menjadi orang yang berpecah belah setelah datangnya Al-Quran kebenaran. Maka orang yang memutuskan persaudaraan, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Ya. Jadi hari ini kan masih banyak orang takut diazab, takut disiksa kalau ninggalin sholat, ninggalin puasa. Tapi nggak takut disiksa, Pak. Kalau nggak baikan sama tetangga, kalau nggak baikan sama orang lain. Jadi dianggapnya yang mendatangkan siksa itu hanya cuma meninggalkan ibadah tadi. Padahal ketika kita memutuskan persaudaraan, itu juga akan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Islam sangat-sangat menganjurkan kepada kita supaya kita itu mengokohkan persaudaraan. Jadi persaudaraan yang dibangun oleh Islam itu ada 4. Ada ukhuwah Islamiyah, ada persaudaraan sesama umat Islam. Jadi nggak usah kita lihat perbedaan-perbedaan fikihnya tadi, tapi lihatlah dia Islam, kita Islam sudah. Ya. Ada lagi yang kedua, ukhuwah basyariah, persaudaraan yang dibangun atas dasar kemanusiaan. Ini nggak lihat agama, Pak. Yang penting mereka manusia, kita manusia. Ya, itu namanya ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Kemudian ada lagi ukhuwah makhlukiyah. Persaudaraan yang dibangun atas dasar sesama makhluk Allah. Ini nggak hanya kepada manusia. Semua makhluk Allah. Hatta kepada hewan sekalipun kita nggak boleh menyakiti. Bahkan pernah Rasulullah bersabda, Pak, ada seorang wanita yang ahli ibadah. Ini kata Nabi. Ada wanita yang ahli ibadah, kelak di akhirat terhalang nggak bisa masuk surga. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Dulu wanita ini waktu hidupnya pernah mendolimi kucing yang ada di rumah. Hadis itu. Menyakiti binatang saja terhalang nggak bisa masuk surga. Lalu bagaimana kalau kita menyakiti sesama manusia? Ya, itu yang disebut ukhuwah apa? Makhlukiyah. Ya. Maka kalau seorang Muslim itu baik dalam beragamanya, maka pasti Muslim itu selalu membawa misi rahmatan lil alam, membawa rahmat kepada seluruh alam. Ya. Saya pernah membuka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu pernah tidur dalam rumah, lalu setelah Rasul tidur didatangi kucing, Pak. Karena memang di dalam rumah Rasul itu banyak hewan kucing. Lalu kucing itu tidur di lengan baju Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah bangun, melihat kucing yang lagi tidur di lengan bajunya, Rasul itu nggak berani gerakin tangannya karena takut mengganggu tidurnya kucing. Lalu Rasulullah terdiam, bingung, mau berdiri, kucing nanti bangun. Akhirnya Rasulullah punya ide, minta diambilkan gunting kalau sekarang. Digunting Pak lengan baju Rasulullah. Dan dilepaslah kancing lengan baju Rasulullah. Rasul menarik tangannya pelan-pelan sehingga Rasulullah terbangun dari tidurnya, berdiri, namun kucing tidak terbangun dari tidur. Dan inilah akhlak Rasul. Jadi kalau kita punya Nabi yang sebaik ini akhlaknya, apakah pantas kita umatnya, kita nggak mewarisi akhlak itu? Lalu nanti gimana saat kita ketemu Nabi? Kan nanti kita di akhirat akan ketemu Rasulullah. Terus ketika kita ketemu Nabi, kita mau ngomong apa? Apakah kita mengatakan, ya Rasul, aku ini umatmu? Jangan-jangan Rasul menjawab, engkau bukan umatku, karena engkau nggak mewarisi akhlak. Jadi banyak hari-hari ini orang mengaku umat Rasulullah, tapi tidak mewarisi akhlak Rasulullah. Banyak hari-hari ini Pak umat Islam mengaku ikuti sunnah, senyum aja susah. Padahal senyum itu kan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi banyak kalau kita bicara tentang akhlak Rasul, dan nggak mungkin seharian kita cerita akhlak Nabi selesai. Ya. Karena akhlak Nabi itu kata Ibunda Aisyah ketika ditanya, wahai Aisyah, apa akhlak Rasulullah itu? Maka Aisyah menjawab, khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita buka lagi di surat At-Taubah, surat 9 ayat 129. Ini juga salah satu akhlak Rasulullah ya, yang dijelaskan di ayat ini.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 ayat 129. Ya. 128 sampai 129. Ya, 2 ayat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Subhanallah. Coba kita renungi ya. 128. Sungguh telah datang kepada kita, kepada manusia ya, seorang rasul. Jadi maksud rasul di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Siapa Rasulullah itu? Ini akhlaknya, Pak. Azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah adalah seorang nabi yang sangat punya empati kepada umatnya. Rasul nggak tega kalau melihat umatnya dalam keadaan menderita. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW itu punya kepekaan sosial yang sangat tinggi. Maka ketika hari ini kita ngaku umatnya, ya kita harus punya empati. Bahkan di dalam hadis Rasul mengatakan, tidak termasuk umatku kalau perutnya kenyang, tetangganya lapar. Terus ada hadis lagi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kalau orang itu belum mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dan Rasulullah itu mencintai kita lebih dari mencintai dirinya sendiri. Ini akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua sih, akhlak Nabi seperti apa? Harisun alaikum. Rasulullah itu selalu memikirkan iman dan keselamatan umat. Maka orang yang baik itu sesungguhnya bukan orang yang hanya baik untuk diri sendiri, tapi menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Orang yang baik bukan orang yang mencari selamat sendiri, tapi menjadi jalan keselamatan buat orang lain. Itulah yang disebut dengan hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ketika manusia itu memberi manfaat terhadap orang lain. Dan sejelek-jeleknya manusia ketika merugikan orang lain. Itu yang kedua. Lalu akhlak Nabi yang berikutnya apa? Yang ketiga, Pak? Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman, Rasulullah selalu berkasih sayang. Ya jangankan kepada orang beriman, tadi kepada orang di luar Islam saja, Nabi nggak pernah menyakiti, Nabi nggak pernah membenci. Makanya kalau hari ini ada orang ngaku Islam, kok benci sama seseorang hanya karena perbedaan agama, itu ada yang salah dalam cara memahami agama. Pertanyaannya, ngikuti siapa? Kalau memang ngikuti Rasulullah nggak pernah membenci kok orang-orang itu, walaupun berbeda agama. Coba kita buka sejarah, Pak. Rasulullah itu dikelilingi oleh keluarga, saudara-saudara yang di luar Islam. Tapi apakah Nabi membenci? Pamannya Rasulullah SAW yang Muslim cuma satu, Pak, Hamzah. Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab itu non-Muslim. Tapi saat Abu Jahal itu sakit, yang nengok pertama kali Abu Jahal itu Rasulullah SAW. Nah, inilah akhlak Rasulullah yang kita perlu warisi, Pak, dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kemudian kalau kita buka lagi di surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 159. Ya. Surat Ali Imran, ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul adzim. Surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi litalahu. Maka dengan sebab rahmat Allah
hendaklah engkau wahai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat lemah lembut terhadap semua manusia. Kalau engkau bersifat kasar, nah ini ultimatum dari Allah. Kalau engkau bersifat keras wahai Muhammad, maka manusia akan menjauhi engkau. Ya. Maka Islam sangat tidak mentolerir tindakan-tindakan radikal. Ya. Islam tidak mentolerir kekerasan. Islam tidak mentolerir yang namanya perbuatan-perbuatan kedzaliman. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku Muslim, pakai identitas Islam, tapi melakukan teror, ya, walaupun dia mengaku beragama Islam, maka yang salah itu pasti bukan Islam. Yang salah adalah pemahaman tentang Islam. Karena Islam itu membawa misi rahmatan lil alamin, kasih sayang. Ya. Lalu perintah Allah kepada Nabi apa di situ? Fa'fu anhu, maafkan. Ini akhlak Rasulullah. Ya, jadi kalau hari ini ada umat yang mengaku sebagai pecinta Rasulullah, tapi kok hidupnya dendam sama orang lain, ya, berarti orang tersebut telah menodai dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah itu apa? Wastaghfir lahu. Kalau orang itu nyakiti kita, maka doakan biar orang itu mendapat ampunan dari Allah. Kemudian wasyawirhum, bangun dialog. Ini maksudnya silaturahim, Pak. Dan setelah itu sudah dilakukan, berserah dirilah kepada Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada. Jadi kalau kita buka di beberapa ayat Al-Quran, Pak, tidak pernah ya Al-Quran itu mentolerir perbuatan-perbuatan yang anarkis. Ya. Tidak pernah Islam itu mentolerir perbuatan-perbuatan kedzaliman, kekerasan, apalagi melakukan kekerasan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Itu Al-Quran sudah menjelaskan, barang siapa melakukan kekerasan fisik sampai menghilangkan nyawa seseorang, membunuh satu nyawa manusia, dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia. Itu ada di surat Al-Maidah, ya. Surat kelima ayat 32. Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala nasa jami'an wa man ahya nas faka'annama ahya nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu nyawa manusia, sama dengan dosanya membunuh seluruh manusia di dunia. Manusia di dunia itu bukan manusia hari ini, Pak. Kalau hari ini di dunia ada berapa? Kurang lebih 7 miliar. Tapi yang dimaksud membunuh seluruh manusia, itu manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, udah nggak bisa ngitung gitu. Dan orang yang dibunuh, kata Rasulullah, kelak pada hari kiamat akan didatangkan oleh Allah kepada yang membunuh, dan dia minta, mana nyawaku yang kamu rampas. Dan nggak mungkin manusia bisa memberi nyawa manusia lain. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi sekarang di surat At-Taubah, surat 9. Surat 9, ayat yang ke-71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Sadaqallahu. Ini tanda-tanda seseorang yang akan mendapat rahmat Allah. Siapa tuh? Pertama, mukmin laki-laki, mukmin perempuan yang selalu menebarkan kasih sayang. Lalu mereka mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan sholat, melaksanakan zakat, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Mereka itulah yang akan mendapat rahmatnya Allah. Berarti kalau hari-hari ini kita selalu minta, ya Allah rahmati kami, sayangi kami. Ternyata menurut Quran, Pak,
agar kita dirahmati oleh Allah, kita juga harus merahmati orang. Hari ini banyak orang minta disayang oleh Allah, tapi buktinya malah menebarkan kebencian pada orang, menebarkan permusuhan. Kalau akhirnya Allah nggak menurunkan rahmatnya, nggak menurunkan kasih sayangnya, karena kita yang tidak menebarkan kasih sayang kepada orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat, kata Rasul. Sayangi semua yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Ya. Lalu kita buka lagi surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 10, 11 sampai 12. Al-Hujurat surat 49 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya sesama orang beriman adalah bersaudara. Maka fa aslihu baina akhwaikum, supaya kita sering islah. Apa islah itu, Pak? Islah adalah kita membangun persaudaraan. Kalau kita mampu membangun persaudaraan, apa janji Allah di akhirnya, Pak? La'allakum turhamun. Pasti kita akan mendapat rahmatnya Allah. Lalu ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum. Jangan pernah antara satu kelompok dengan kelompok lain saling menjelek-jelekkan. Karena boleh jadi yang dijelek-jelekkan bisa jadi dia lebih baik daripada yang menjelek-jelekkan. Ya. Makanya kalau kita sering melihat kesalahan orang lain, Pak, kadang kita lupa dengan kesalahan diri sendiri. Ya. Padahal kalau kita mau jujur, Pak, kita aja nggak tahu siapa diri kita. Kalau saya ditanya, Pak Ustadz orang baik apa enggak sih? Terus saya jawab, Pak, iyalah saya kan orang baik, saya kan Ustadz gitu kan. Saya sombong, Pak. Dari mana saya tahu orang baik? Ya. Kan belum ada jaminan, Pak. Kita ini dikatakan orang baik. Kita ini baru berusaha untuk menjadi orang yang baik. Tapi apakah kita sudah baik? Itu yang tahu hanya Allah, Pak. Nah, kalau kita aja nggak tahu siapa diri kita, mana mungkin kita menjelek-jelekkan orang lain? Ya. Maka orang yang suka menilai orang, Pak, sesungguhnya dia menjadi Tuhan buat orang lain. Karena hak nilai itu hanya Allah. Kan? Tapi hari ini berapa banyak hak Allah itu direbut. Ya, menilai orang, seolah-olah orang yang salah, dirinya yang paling baik. Padahal jangankan menilai orang lain, kita saja nggak tahu siapa diri kita. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku baik, ya pasti bukan orang baik. Karena biasa orang baik malah menyembunyikan kebaikan. Ya, dia nggak butuh pengakuan dari manusia. Biasanya orang baik itu begitu, Pak. Orang baik itu dia hanya butuh status pengakuan dari Allah saja. Ya. Nah, itu ayat yang keberapa tadi? 11 ya, ayat surat Al-Hujurat. Dan nggak boleh wanita satu menjelek-jelekkan wanita lain, sama boleh jadi wanita yang dijelek-jelekkan lebih baik. Ya. Walaupun hari ini ada orang yang jelek sekalipun, Pak, bukan hak kita untuk menghakimi. Ya, bukan hak kita. Ya. Bukan hak kita untuk menghakimi, menghukum, mengvonis. Loh, tapi kan hari ini jelek, ya hari ini jelek, belum tentu besok. Kalau Allah itu ngasih hidayah, nggak pakai detik kok, Pak. Ya. Berapa banyak orang yang dulunya nggak baik, kalau Allah sudah kasih hidayah, dia lebih baik. Tapi berapa banyak orang yang merasa diri paling baik, ternyata di mata Allah dia adalah orang yang jelek. Belum tahu. Semuanya yang tahu baik dan buruknya, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nggak boleh jelek-jelekin orang, walaupun jelek gitu ya. Walaupun jelek nggak boleh jelek-jelekin, Pak, karena nggak tahu akhir kehidupannya. Saya pernah membuka hadis, Pak. Ada seseorang yang dia banyak berbuat dosa. Kalau sekarang apa ya? Pokoknya bukan hanya sekedar preman, mungkin banyak preman. Ya. Kalau hanya sekedar membunuh 1-2 orang, ini 99 orang, Pak, di dalam hadis itu. Lalu suatu saat dia bertobat kepada Allah. Nggak lama dia bertobat, meninggal dunia, Pak. Dan Rasul bertanya kepada sahabat, sahabatku, kira-kira ini yang baru meninggal, tahu nggak tempatnya di surga apa di neraka? Semua sahabat terdiam, Pak. Lalu Rasul mengatakan, ketahuilah, si fulan yang baru meninggal ini, dia termasuk min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Kan dosanya puluhan tahun. Dia baik baru sebentar. Lalu bagaimana dosa-dosa di masa lalunya? Apa kata Rasulullah? Allah tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Yang Allah lihat adalah akhir dari kehidupan seseorang. Nah, yang tahu akhir kita siapa? Ya kan? Hari ini ada orang yang nggak baik sekalipun. Apakah ada jaminan selamanya bakal nggak baik? Nggak tahu juga. Karena hidayah itu Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Itu makanya Al-Quran melarang kita untuk menjelek-jelekkan orang lain. Karena boleh jadi yang kita jelekkan nantinya akan jadi orang lebih baik, Pak. Ya. Kan kalau kita nunjuk orang biasanya pakai satu jari kan, Pak. Yang 4 kemana, Pak? Yang 4 ke sini kan. 1 ke orang lain, 4 ke diri kita. Jangan-jangan 1 tuh kesalahan orang lain, 4 jangan kesalahan kita. Makanya kalau nunjuk jangan begini, Pak, nunjuk begini, biar sama semua. Nah, itulah pesan Quran Al-Hujurat ayat 11. Terus ada yang menarik lagi, Pak. Ayat setelahnya itu masih di 11-nya, Pak. Jangan kita memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Apa panggilan buruk, Pak? Dengan panggilan-panggilan binatang. Orang lain nggak boleh. Ya, nggak ada bahasa istilah manusia, cebong, kampret, harusnya nggak ada itu. Ya, itu. Ya. Kadrun, nggak ada. Ya. Jadi yang sana binatang, yang sana ngomong ke sini juga sama-sama binatang, cebong, kampret sama-sama. Dan nggak boleh dalam Islam. Itu menyakiti. Ya. Itu yang ke-12. Lalu, apa? Yang ke-11. Lalu yang ke-12, Pak. Ya. Yang ke-12 adalah ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhon. Enggak boleh kita berburuk sangka. Di buruk sangka aja enggak boleh gitu. Kita tuh suruh berbaik sangka kepada siapapun. Karena Allah itu tergantung prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik, maka kebaikan yang Allah berikan ke kita. Tapi ketika kita berprasangka buruk, keburukan yang juga akan kembali kepada diri kita. Itu dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dzonni abdi bi, aku tergantung prasangka hamba. Kalau hambaku berprasangka jelek, yang terjadi jelek. Tapi kalau berprasangka baik, insya Allah akan yang datang kebaikan. Ya. Maka hati seseorang, ya, baik dan buruknya itu juga akan dilihat dari prasangkanya. Orang kalau hatinya baik, prasangkanya pasti baik. Ucapannya juga pasti baik. Makanya kalau ada orang, maaf nih ya, kalau ngomong nggak nyakiti orang nggak bisa. Itu sebetulnya kita melihatkan kebusukan dari hati. Ya. Seperti saya kasih teh nih, Pak. Kalau saya saya tuangin, yang keluar pasti teh. Nggak ada kan, yang namanya gelas diisi teh terus dikeluarin berupa susu kan enggak. Dan begitu juga ucapan kita itu sesuai apa yang ada di hati kita. Kalau hati kita busuk, yang keluar pun sama. Kalau hati kita nggak baik, prasangka kita selalu nggak baik ke orang. Jadi sedih kalau kita melihat ada orang, kalau nggak nyakiti orang nggak bisa. Sebetulnya dia telah melihatkan aibnya. Orang tadinya nggak tahu isi hatinya, akhirnya kita tahu, oh itu toh. Karena ucapannya, prasangkanya itu mewakili hati yang dimiliki. Ya. Teko dikasih susu, tumpahin keluar susu, pasti. Dan begitulah ucapan manusia itu akan mengeluarkan sesuatu yang ada dalam hati. Ya, lalu ayat lanjutannya masih 12 apa tadi? Janganlah kita ghibah. Apa ghibah, Bu? Gosip. Ya biasa gosip tuh bapak-bapak. Ya. Jadi saya nggak setuju kalau dibilang gosip itu ibu. Ya, karena pengajian saya banyak ibu masa udah senang ngaji gosip, saya nggak percaya, Pak. Ya. Jadi yang gosip itu kebanyakan bapak-bapak. Kalau ibu suka nonton bola. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'du. Nggak boleh kita saling menggibah. Sampai diilustrasikan oleh Allah, Pak. Apakah kita tega memakan bangkai saudaramu sendiri? Jadi dosa gibah itu seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Lebih dari kanibal. Ya. Nah, itulah yang diajarkan oleh Allah. Bagaimana kita itu berinteraksi, bagaimana kita itu
bersosial. Ya. Jadi sangat indah sekali kalau kita selalu merenungi ayat-ayat Allah. Ya. Satu lagi kita buka lagi, Pak. Surat Ali Imran. Surat ketiga ayat 133 sampai 135. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul. Ini tanda-tanda orang yang bertakwa. Bersegeralah mohon ampunan Allah dan bersegeralah menuju surga. Surga seluas langit dan bumi disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Coba kita lihat. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang selalu memberikan bantuan di saat lapang maupun di saat sempit. Sosial kan Pak ini? Berarti takwa itu enggak hanya dilihat dari sholatnya saja Pak. Sholatnya rajin, tapi pelitnya 6.000 setan. Ya. Berarti belum dikatakan bertakwa. Ya, nah, saking pelitnya, saking pelitnya Pak. Jadi 6.000 setan. Ya. Pelit, masjid, kikir, bakhil, koret, budak-budak siwur, buntut kasiran, banyak turunan. Itu tanda-tanda. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, Pak, ternyata orang bertakwa itu dilihat dari sosialnya pertama kali, Pak. Bukan ibadah vertikalnya. Ya. Tapi bukan berarti ibadah vertikal nggak penting, bukan. Selama ini kan kita banyak mengatakan bahwa kalau masuk surga, sholatnya yang rajin. Pelitnya seolah-olah itu nggak menjadi masalah. Padahal ketika kita itu pelit, itu tanda orang tidak bertakwa. Kalau nggak bertakwa, ya kita berharap surga. Kan yang mendapatkan surga orang bertakwa. Dan tanda orang bertakwa adalah orang yang punya kepekaan sosial. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sosial lagi Pak. Wal afina, wal kadhiminal ghaidh. Dia menahan marah. Ini kan berinteraksi juga kan. Dia bisa marah, tapi dia tahan marah. Dia disakiti, dia bisa membalas menyakiti, tapi justru malah membalas dengan kebaikan. Itu tanda orang bertakwa. Terus yang ketiga, wal afina anin nas. Dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau orang ngaku takwa tapi dendam 7 turunan, berarti sesungguhnya belum sempurna ketakwaan. Ya. Terus ayat yang berikutnya baru nih Pak, nah, baru yang ayat yang keempat tadi, walladzina idza fa'alu. Baru ini hubungan dengan Allah, Pak. Kalau tadi tiga-tiganya pada manusia. Dan yang 135 baru ketika dia berdosa kepada Allah. Lalu dia ingat Allah dan dia beristighfar, dia bertaubat, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu. Kita buka lagi Ali Imran surat ketiga ayat 112. Ali Imran ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Surat Allah Al-Imran 112. Coba direnungi ayat ini. Akan ditimpa kehinaan.
Jadi semua kita akan hina, kecuali yang tidak hina, yang membangun dua dimensi. Ada dimensi vertikal, hablum minallah, dan ada dimensi yang bersifat horizontal. Maka seorang muslim yang baik tidak hanya dilihat dari ibadah vertikalnya saja, atau sebaliknya, seorang muslim yang baik nggak dilihat dari sosialnya kok. Jadi dua-duanya harus terbangun. Hablum minallah dan hablum minannas. Makanya saat kita sholat, yang kita baca pertama kali apa Pak? Bacaan apa? Allahu Akbar. Itu kan sandaran kepada Allah. Hablum minallah kan. Tapi begitu selesai sholat, kita nggak baca Allahu Akbar. Kita membaca salam. Direfleksikan menengok kanan, menengok kiri. Itu kata ulama, setelah sholat, lihat tetangga kanan kiri kita. Lihat teman-teman di lingkungan. Ya. Fa'idha farughta fansab. Setelah kita menyelesaikan satu urusan, maka lihatlah orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan sampai Nabi tadi mengatakan kan, tidak termasuk umatku. Ya, kalau orang itu belum mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi orang yang selalu mencintai orang lain, pasti hidupnya akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu. Ya, mudah-mudahan silaturahim kita pada hari ini mudah-mudahan akan menjadi sebab turunnya kasih sayang Allah. Ya, mudah-mudahan silaturahim yang kita lakukan ini bukan hanya sebatas kita bertemu fisik. Ya, mudah-mudahan silaturahim kita ini akan betul-betul membawa empati, membawa kepedulian, membawa kasih sayang, dan membawa persaudaraan di antara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kunci Pak, ini terakhir, kunci untuk bisa mendapatkan esensi makna silaturahim. Kuncinya cuma satu, apa itu? Pertajam persamaan, jangan pertajam perbedaan. Ya. Insya Allah silaturahim kita akan butuh. Hari ini banyak orang, yuk silaturahim. Ternyata di dalam silaturahim itu yang diangkat perbedaan Pak, teori itu. Ya. Kegaduan yang terjadi selama ini kan karena perbedaan. Maka nggak usah kita pertajam perbedaan, pertajamlah bersama. Kalau sesama orang yang beriman, ya jelas-jelas Tuhannya sama. Itu aja yang dipertajam. Nabinya sama, Qur'annya sama kan? Itu kepada yang sesama orang yang beriman. Kalau kepada orang yang tidak beriman, nggak usah lihat perbedaan agama, lihatlah kan dia manusia, kita manusia. Kita sendiri nggak mau disakiti, kenapa pula kita menyakiti mereka? Ya. Nah, kalau kita bisa mempertajam persamaan, tidak mempertajam perbedaan, Pak, insya Allah paling nggak akan kita bisa mengurangi volume kegaduhan yang kadang sering terjadi di sekitar kita. Insya Allah. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat. Baik, untuk berikutnya saya kembalikan Pak Khairil, kalau ada yang mau bertanya, ya silakan. Silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi pertajam persamaan, jangan pertajam perbedaan. Kita masih ada waktu sekitar 10-12 menit lagi untuk tanya jawab. Mungkin bagi rekan-rekan yang ada kunak-kunak atau yang belum jelas tadi apa yang Ustadz sampaikan, silakan ditanyakan langsung kepada Ustadz. Ada yang bertanya? Tidak harus sesuai tema, di luar tema nggak apa-apa. Oh, bisa on topic. Oh boleh Bu. Dibacakan saja. Dibacakan saja. Saya nggak bawa kacamata. Oh, dibacakan ya? Oh enggak. Di situ ada itu. Tanyanya di situ kelihatan. Mau saya bacakan di sini aja. kalau mau langsung nggak apa-apa sih Pak. Mau langsung nggak apa. Dikeluarkan suaranya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya boleh bertanya, Wabarakatuh. moderator? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
Ya Ustadz, saya menarik sekali tadi Ustadz yang Ustadz bahas soal itu. Jadi gini Ustadz, saya melihat catatan saya kalau dari pengajian-pengajian itu ya. Kalau kita umpamakan segitiga sama sisi Ustadz ya, di atas itu puncaknya itu adalah Suaranya mati. halo, Ya, silakan Pak Indra. nggak mati kan suaranya kan kok nggak mati? Enggak mati, lanjut. Oke. Jadi kalau segitiga sama sisi puncaknya itu adalah iman, rukun iman ya, kita iman kepada Allah dan sebagainya. Kemudian sisi kanannya itu sudut segitiga kanan itu ibadah, itu rukun Islam, bagaimana sholat dan sebagainya. Nah sebelah kiri ini akhlak. Ya saya lihat catatan saya itu segitiga sama sisi. Nah persoalannya adalah nih kalau tadi menyambung apa yang Ustadz sampaikan, memang ini kelihatannya ada sedikit kekurang tepatan dalam soal proses pendidikan kita. Kita sibuknya itu membicarakan soal ibadah aja gitu ya. Nah kemudian akibatnya mereka melihatnya kepada guru, kemudian udah, wah guru gue mengatakan begini, wah salah lo guru. Jadi sebenarnya padahal ada hadis Nabi yang mengatakan yang sudah sering kita dengar juga bahwa innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Jadi Nabi sendiri itu memang diturunkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak kita gitu Ustadz ya. Nah itu jadi saya melihatnya itu satu Ustadz. Saya minta pendapat Ustadz juga apakah setuju gitu bahwa memang yang harus kita, karena ini anak-anak kita gitu, di rumah itu akhlak itu kita duluin tuh. Karena akhlak itulah yang membuat kita bisa menghargai orang, bisa menghargai akhlak itu. Yaitu nanti mungkin itu yang pertama Ustadz. Yang kedua Ustadz, betul. Jadi kita nih dari ketiadaan, diciptakan oleh Allah, ya, jadi khalifah di muka bumi ini. Kemudian kita itu dikasih, oke, ini buku petunjuknya ya, yaitu Al-Quran. Nah contohnya ya, itu Nabi Muhammad. Akhlakul karimahnya gitu Ustaz ya. Jadi saya melihatnya ini bahwa memang benar contoh-contoh yang sering dilakukan, bukan sering, pedoman kita itu banget di kehidupan Nabi Muhammad itu yang itu. Jadi sebelum jadi nabi aja kan mungkin Ustadz bisa terangkan lagi nanti. Al-Amin dan Tahanut Ustadz. Dia Al-Amin orang yang dipercaya sekali gitu. Kemudian Tahanus itu dia orangnya lebih menyendiri, introspeksi diri untuk mencari kebenaran kan gitu Ustadz ya. Baru setelah dia diangkat jadi nabi, keluarlah itu yang sering kita dengar sidik, amanah, tablik, fatona. Sidik itu dia berkata benar, ya, amanah itu selalu dipercaya, menyampaikan amanah, kemudian tablik itu dia selalu menyebarkan, dan fatona itu dia selalu berpikir cerdas gitu ya. Jadi mungkin bisa dielaborasi lagi di situ Ustadz. Ya, dua pertanyaan itu Ustadz. Terima kasih moderator Khairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya. Kalau kita Quran Pak ya. Jadi makanya Pak Indra dari tadi saya nggak mau mengatakan kata saya atau kata Ustadz. Ya. Nanti saya selalu membuka ayat-ayat Quran. Nah, saya mengajak kepada jamaah supaya tidak belajar sama Ustadz, belajar sama Quran. Karena kalau kata Quran pasti benar. Ya, dari awal saya selalu buka ayat sekian, surat sekian, ya supaya Bang, kita tidak mengkultuskan Ustadz. Ya. Karena Ustadz juga belum ada jaminan pasti benar. Ustadz juga manusia. Maka kebenaran itu hanya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kata Allah. Pasti benar. Kalau manusia kadang suka pembenaran. Nah, itu. Nah, kalau kita mempelajari Al-Quran, dalam tema besarnya Quran itu ada 5. Ya. Kan ada berapa surat? 100 surat, 6.600 sekian ayat. Ya. Kalau kita mau itu ada 5 tema besar. Pertama adalah tentang akidah, tentang keimanan. Iman ini sangat penting ya, karena bagaimanapun iman itu adalah basic, iman itu adalah fondasi hidup. Seperti rumah Pak Dodi ini dikatakan baik bukan hanya karena desainnya, tapi karena fondasi. Ya. Kalau fondasinya rumah ini baik, kena guncangan, insya Allah nggak akan roboh. Dan begitu juga dalam hidup manusia, kalau punya iman yang kokoh, dia tidak akan cengeng menghadapi ujian-ujian ini. Ini mendominasi pesan Quran. Itu ada separuhnya Quran itu ya. Kalau 6.600 sekian ayat, berarti 3.000-an lebih itu. Ayat-ayat bicara tentang keimanan. Itu penting.
Apalagi dalam menghadapi COVID kemarin, kalau kita nggak kuat iman, kita akan mudah panik, mudah stres, mudah cemas, ya, dihantui ketakutan-ketakutan gitu ya. Jadi tidak cukup dalam menghadapi hidup ini hanya menguatkan imun, gitu ya. Kita juga harus menguatkan imun. Lalu yang kedua, Al-Quran bicara tema besar yang kedua adalah tentang ubudiyah, tentang ibadah. Jadi bagaimana kita melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah kita. Kenapa? Karena ibadah yang hari ini kita lakukan sebetulnya akan kembali kepada diri kita. Hari ini kita mengaji di rumahnya Pak Dodi. Yang untung bukan Allah, yang untung kita. Dan kita mogok nggak ngaji pun Allah nggak rugi. Karena bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tema yang kedua. Tema yang ketiga tentang muamalah, ya, berinteraksi sosial, Pak. Ya, nah, itu di dalamnya ya tentunya ada akhlak tadi, Pak. Ya, ada akhlak. Ya, nah, sampai dalam kalau Bapak Pak Indra buka di surat Al-Mujadalah, Pak, surat 58 ayat 11, itu Al-Quran mengajarkan akhlak tenggang rasa. Ini sesuatu yang sepele, tapi ini dianjurkan oleh Al-Quran. Ya, kalau kita buka di surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 11, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kita datang di satu majelis, satu tempat, maka lapangkanlah tempat duduknya orang lain. Ya. Dulu orang-orang Arab itu, Pak, kalau datang di satu kondangan, ya, kadang dia memikirkan duduknya sendiri, orang lain pada berdiri dia cuek. Padahal mungkin yang berdiri itu orang yang sepuh. Maka turun ayat ini supaya berakhlak, supaya punya tenggang rasa. Dan Allah katakan apa tadi, Pak? Fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kita melapangkan duduknya orang lain, Allah melapangkan hidup kita. Ya, itu baru melapangkan tempat duduk, ya. Gimana kalau melapangkan ekonominya orang lain? Ini kan akhlak. Ya. Dan hari ini tenggang rasa ini sudah mulai berkurang. Kita bisa buktikan saja kalau kita naik MRT atau naik kereta, Pak. Kadang ada orang lebih sepuh berdiri, kita tenang-tenang aja. Padahal sebetulnya kita bisa mengamalkan ayat ini. Biarkan yang sepuh itu duduk. Ya. Ntar kalau ditanya, oh kamu baik banget sih. Ya nggak usah disebutin, Pak. Ya karena di surat Al-Mujadalah ayat, ya nggak usah jelasin. Ya. Nah, kalau nanti kita jelasin, dia nggak duduk, Pak. Karena dia juga mau dapat pahala juga. Nah itulah salah satu tenggang rasa akhlak, ya. Itu ada di dalam tema besar. Terus yang keempat adalah tentang historis, tentang sejarah. Sejarah ini sepertiganya Quran. Jadi kalau 6.600 sekian ayat, paling nggak 3.000-an ayat itu bicara tentang sejarah. Ada sejarah orang soleh, ada sejarah orang salah. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengambil pelajaran, ya, dari sejarah-sejarah ini. Ya, ada istilah apa? Jas merah, ya. Jangan lupakan sejarah. Itu Al-Quran menghargai sejarah, sepertiganya Quran itu bicara sejarah. Nah, baru yang kelima, nah itu Al-Quran bicara tentang al-hukumah, tentang hukum. Nah, dalam Quran itu ada hukum pidana, ada hukum perdata juga. Bahkan hukum perdata, utang piutang, Pak, itu satu lembarnya Quran. Ya, 282 itu bicara tentang urusan utang piutang. Kalau kita utang piutang, tolong ditulis, dihadirkan saksi. Kalau dulu kan belum ada notaris, Pak. Sekarang cukup ada notaris. Ternyata notaris itu inspirasi dari Quran, ya, supaya tertulis, jangan sampai terjadi apa-apa. Nah, jadi kalau kita mempelajari Al-Quran secara utuh, Pak Indra, maka insya Allah kita tidak hanya baik dalam ibadah kita. Kita tidak hanya baik dalam hubungan beriman saja kepada Allah, tapi hubungan baik juga kepada sesama kita. Insya Allah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sering ikut kajian saya adalah tadabbur Quran, yaitu membedah ayat-ayat Quran. Ya. Jadi maka dari awal tadi kita langsung membuka ayat dengan ayat-ayat ini ternyata ada korelasi dengan ayat-ayatnya. Jadi sebetulnya kalau kita mempelajari Quran, nggak perlu kita harus pahami dengan pemahaman akal kita, karena satu ayat itu bertalian dengan ayat-ayat yang lain. Maka di sini pentingnya kita untuk bisa menghafal Quran. Kalau kita hafal Quran, kita nyebutin satu saja, indeksnya itu ada di beberapa surat-surat yang. Jadi nggak akan kehabisan tema kita kalau kita bicara Quran. Terus, Mbak, siang Mbak.
ada hukum Pak, pidana namanya. Itu di bisa An-Nisa. itu Di An-Nisa kalau surat 4 ayat 48. fish burger Wa idza hakamtum ada, Pak. bainan nas an tahkumu bil adl. Ini para penegak hukum, Pak. Kalau kita menegakkan hukum, maka janganlah pandang bulu. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Itu juga Al-Quran mengatur itu. Karena kalau hukum sudah pandang bulu, nanti yang beruntung yang banyak bulunya. Nah, yang banyak bulu apa? Karpet ya. Jadi kalau ada orang kebal hukum berarti karpet ya. Baik, saya kira itu. So ada satu lagi tadi Ustadz yang soal Al-Amin Tahanut. Oh ya. Al-Amin itu gelar Rasulullah sebelum jadi Nabi. Jadi sejak Rasulullah kecil, Pak, itu sudah mendapat gelar Al-Amin. Bahkan orang-orang, maaf, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab itu percaya dengan gelar Al-Amin. Maka ketika Abu Jahal sama Abu Lahab sama Rasulullah, ketika mau pergi pelesiran keluar kota, Pak, itu menitipkan hewan ternaknya kepada Rasulullah. Tapi anehnya ketika Rasulullah sudah jadi Nabi, menyampaikan kebenaran, mereka mengatakan Muhammad tukang sihir, Muhammad gila, dan seterusnya. Nah, ini kenapa, Pak? Karena kalau bicara tentang keimanan, ini memang hubungannya dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Siddiq, Fatona, Tabligh, Al-Amanah, itu adalah merupakan sifat-sifat Rasulullah yang perlu kita warisi juga. Saya kira itu, Pak. Tidak. Baik, di sini ada yang bertanya? Ya, Pak. Silakan, Pak. Pak Ika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sedikit, Ustaz, ini At-Taubah ayat 5. Ini bahasanya konteksnya sekarang ini gimana? Apakah ayat itu tidak berlaku atau gimana? Nah, ini kan sekarang banyak ya. Karena kan Al-Quran mestinya kan ayatnya tidak ada yang tidak berlaku, kan harus berlaku semua. Kan? Ya. Coba dibaca dulu, biar yang lainnya bisa mendengar semuanya. Ya. Ya, silakan. Jadi saya nggak enak ngomong itu apa ya. Silakan, Pak. Ya. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan tepunglah mereka dan hamasilah di tempat pembicaraan. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Semua Allah mengampuni. Ya. Nah, memahami ayat ini, Pak, nggak bisa kita pahami dengan pemahaman harfiah atau tekstual. Ya. Jadi ayat ini kan sebetulnya bicara tentang al-hisbah, tentang perang di zaman Rasulullah, Pak. Kalau bicara tentang perang, ya harusnya kita juga korelasikan dengan ayat-ayat hisbah yang lain. Karena kalau kita pahami ayat ini, akhirnya kan seolah-olah memang orang Islam itu disuruh benci sama orang non-Muslim, suruh merangi kan gitu, Pak. Padahal perintah perang di zaman Rasulullah itu ada kontekstualnya, ya. Nah, supaya tidak salah interpretasi, ya. Kalau udah siang kadang-kadang memang mulut saya suka tahu isi perut saya gitu. Jangan sampai salah interpretasi, ya. Nah, ayat ini akan bisa pas, Pak, kalau maaf Pak Ika ya. Kalau Pak Ika membuka Al-Baqarah surat kedua ayat 190, coba. Nah, itu baru nanti oh ternyata yang diperangi itu ini. Jadi nggak semuanya harus diperangi. 190. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul. Mau dibaca atau langsung saya aja ya. Perangilah orang-orang non-muslim yang memerangi engkau, wahai Rasul. Dan janganlah melewati batas. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melewati batas. Jadi kalau kita lihat konteks perang itu, Pak, itu bukan umat Islam yang memerangi pertama kali. Umat Islam itu saat di zaman Rasulullah diperangi dulu. Kan Rasul mau dibunuh, Pak. Masa Rasulullah mau dibunuh terus sahabat-sahabat harus diam, Pak? Ya harus bela Rasulullah SAW. Nah, maka ketika umat Islam itu membela Rasulullah, ternyata mereka justru memerangi Islam.
Masuk dalam kondisi yang seperti itu, umat Islam nggak boleh perang. Itu konteksnya. Sama seperti gini, Pak. Kalau saya bicara perang di zaman Rasul terlalu jauh lah. Di negeri kita ini, salahkah seorang pahlawan berperang dengan penjajah? Kan penjajah menjajah kita. Lalu ketika kita membela diri, kita terjadi peperangan, Pak, kita bunuh mereka. Apakah itu radikal? Ya enggak. Karena untuk membela harkat martabat bangsa. Sama di dalam Islam pun begitu, Pak. Rasulullah itu, Pak, kalau mengajak orang untuk beragama Islam, enggak pernah memaksa, Pak. Tapi mereka marah sama Rasulullah. Bahkan Rasul diusir, kan, Pak? Diusir, diintimidasi, diboikot. Rasul diam sampai rela Rasulullah hijrah meninggalkan kota Mekah sampai ke Madinah. Di Madinah masih diperangi juga. Masa umat Islam harus diam? Nah, itulah konteks perang pada masa itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam kondisi sekarang ini, ada orang non-Muslim sebelah rumah kita, teman kita, lah dia nggak ganggu agama kita, dia nggak mengganggu ideologi kita, dia bisa hidup berdampingan dengan kita kok. Kemudian dasar perbedaan agama terus perangi karena berdasarkan ayat tadi. Makanya memahami Al-Quran itu nggak bisa dengan pemahaman terjemah. Dalam memahami Quran itu, Pak, itu ada ilmu-ilmunya, namanya tafsirul Quran. Ada lagi asbabun nuzul. Kalau hadis ada asbabul wurud. Jadi ada kontekstualnya. Kadang ayat ini bukan bicara hari ini, ayat ini bicara zaman dulu. Karena ini adalah sejarah, maka apa yang terjadi di masa lalu tetap direkam oleh Allah dalam Quran supaya kita nggak lupa dengan sejarah-sejarah masa lalu. Ya. Jadi sama seperti kalau kita memahami surat Al 48 ayat 29 itu ada lagi sama seperti itu, Pak. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda, orang-orang yang bersama Rasulullah dia benci sama orang-orang non-muslim. Kalau kita pahami secara tekstual, maka seolah-olah Al-Quran itu menganjurkan supaya kita benci sama orang di luar Islam. Padahal ada ayat yang lainnya, lakum dinukum waliyad. Itu bicara orang-orang kafir di Mekah pada masa lalu. Maka kalau kita bicara, maaf ya Pak, bicara bahasa kafir, kafir itu tidak selamanya orang non-muslim saja. Dalam Quran itu, Pak, ada kufur iman, ada kufur nikmat, ada kufur bil ayat, ada kufur bisifat. Cuma hari ini kalau orang bicara kafir, seolah-olah tendensinya kepada orang non-muslim. Padahal kalau kita ini, Pak, kita orang Islam, tapi kita kufur nikmat. Kufur itu sifatnya, kafir itu orangnya. Cuma belum lazim di masyarakat kita. Ya, ada kufur iman, ya karena memang dia tidak sesama iman, ya. Ada kufur nikmat. Kufur nikmat itu nggak harus orang non-muslim. Kita nggak bersyukur atas nikmat Allah. Itu dalam Quran dikatakan wala in kafartu. Kalau kita kufur terhadap nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Tapi hari ini ada orang yang tidak mensyukuri nikmat dibilang kafir. Dia bilang, aku Islam, aku bukan non-muslim. Padahal kufur nikmat itu juga termasuk kafir. Gitu loh. Ini yang salah kaprah di masyarakat kita. Dan memang agak sulit ya merubah kelaziman. Kadang yang baik nggak lazim dianggap salah. Di masyarakat kita kan gitu. Tapi ada yang salah karena sudah lazim dianggap benar. Ya, maka Islam itu bukan mengikuti kelaziman, bukan mengikuti kebiasaan, tapi Islam membiasakan yang benar. Harus disampaikan yang benar. Itu ya. Itu kalau kita buka di surat Al-Fat tadi, itu ada konteksnya dengan surat At-Taubah ayat 5. Ya. Terus ada kufur karena sifat. Ya. Coba dibuka di Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-34 terakhir itu, Pak. Aba wastakbaro wa kana minal kafir. Sebab setan itu punya sifat sombong, maka divonis kafir. Berarti kekafirannya setan itu bukan karena nggak percaya sama Allah. Kekafirannya setan karena sombong. Maka sombong itu adalah termasuk bagian dari sifat kekafiran. Karena iblis divonis kafir itu karena sombongnya tadi. Nah, kalau kita ngaku seorang muslim, ya nggak mau dibilang maaf kafir tadi ya jangan sombong.
Ya, kan itu. Terus ada lagi kufur bil ayat, kufur dengan ayat. Itu di An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Quran, ya. Nah, berarti ada yang kufur dengan ayat. Gitu ya. Jadi kata kafir ini jangan hanya disematkan pada orang non-muslim. Ya, satu kepada non-muslim, tiga itu kepada orang kita loh. Ada yang sombong, kan nggak harus non-muslim yang sombong. Kita banyak orang Islam yang sombong, yang kufur dengan sifat. Ada yang pelit, berarti nggak syukur dengan nikmat kan? Kufur dengan nikmat itu pun sebetulnya kata-kata kafir juga. Ya, nah itulah istilah-istilah kafir. Ya, jadi kafir itu dari bahasa kufur. Kufur itu apa? Tertutup dari kebenaran sebetulnya. Cuma di masyarakat kita ya kalau udah dibilang mendengar istilah kafir pasti kena muslim kita kasih kita kasih alamat, padahal tidak selamanya. Kita pun bisa jadi kafir kalau kita sombong, kita tidak syukur terhadap nikmat Allah, dan kita tidak menerima ayat-ayat Allah sama. Ya, itu bahasa apa namanya kafir tadi. Saya kira itu ya Pak ya. Nanti insya Allah kita akan bahas ya tentang apa namanya ayat dengan ayat ya, karena nggak cukup waktu ya kalau kita sebetulnya ayat-ayat yang tadi itu di Al-Quran banyak korelasinya, sehingga ketika kita memahami satu ayat itu jangan dipahami dengan pemahaman satu itu, tapi coba korelasikan dengan ayat-ayat yang itulah dalam tafsir ayat di Quran itu dijelaskan semuanya, ada yang dijelaskan di hadis. Ya. Ada lagi tafsir ayat bi ijtihadil ulama. Ada tafsir Quran tapi dengan ijtihadnya ulama. Karena di zaman Nabi nggak ada Pak. Lalu sekarang terjadi, buka Quran nggak ada dalilnya, buka hadis nggak ada dalilnya. Contoh seperti Rasulullah itu melakukan zakat fitrah, itu hadisnya pakai kurma Pak. Lalu kenapa kita sekarang pakai beras? Dalilnya mana? Hadis nggak ada, ya. Quran nggak ada. Lalu kenapa kita pakai beras? Itu mengikuti ijtihad ulama. Kalau dulu kurma karena makan pokoknya kurma, dan sekarang makan pokok di Indonesia beras, maka pakai beras. Dan itulah yang disebut tafsir bi ijtihadil ulama. Tiga ini Pak cara memahami Al-Quran. Ya. Supaya apa? Supaya pemahaman kita tidak dogma ya, tidak dogmatis kita. Ya. Jadi kalau ada orang Islam itu kaku dalam memahami ajaran Islamnya, itu yang kaku bukan Islamnya, ya, pemahaman dia yang kaku. Ya, begitu. Baik, Ibu, ada yang bertanya? Ayo Bu, silakan Ibu-ibu. Ini mungkin terakhir. Ya, ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak gini Pak, ini kan tadi kita berjalankan mengenai fokus di persamaan dan di perbedaan. Ya, dan kita udah punya pengalaman banyak bahwa itu akhirnya menyebabkan kita bercerai-berai. Dan melekatkannya lagi itu sangat sulit dan butuh waktu. Ya. Sementara waktu itu relatif ya Pak ya. Ada manusianya juga harus berusaha gitu ya Pak ya. Jadi maksudnya waktu itu ya itu kitanya yang harus berusaha. Nah, gimana ya Pak caranya untuk speed up atau mempercepat perekatan ini, gitu ya Pak? Karena pada akhirnya kita ini sama-sama manusia yang tadi Bapak bilang, kita nggak bisa judge orang mana yang benar mana yang salah berdasarkan standar kita. Nah, sebagai kita ini semua manusia dalam lingkungan sosial, dalam lingkungan tetangga, di WA, gitu ya. Gimana menurut Bapak cara yang mujarab pada saat ini untuk merekatkan itu
sehingga kita bisa sama-sama nanti mencapai surga Ya. bareng-bareng. Baik. Gitu ya Pak? Ya. Ya Pak. Ya, baik. Ya, jadi yang perlu harus kita perbaiki ya tentang mindset kita ya, Bu, ya. Mindset kita dalam memahami agama, ya. Karena kan masih banyak orang Islam yang masih beranggapan bahwa kalau pengen masuk surga itu ya sholat yang rajin, gitu kan. Seolah-olah selesai sholat kayaknya udah pantas deh aku masuk surga. Jadi nggak baik sama tetangga, nggak baik sama orang itu masalah hukum, itu harus dirubah. Ya, jadi saya jadi ingat Pak, jadilah orang Islam yang Islam, ya, gitu. Orang Islam yang Islam itu apa? Ya dia Islam, ya ibadahnya baik, tapi perilakunya Islam, ya. Jadi jangan sampai ada istilah gini, Pak Ustadz, saya tuh punya teman Pak Ustadz. Siapa? Non Muslim Pak Ustadz, tapi Islami loh. Nah, kalau yang non Muslim bisa Islami, loh kenapa kita yang mengaku Islam kok nggak Islami? Islam itu bukan agamanya saja loh Pak, perilaku. Ini yang perlu kita sadari sama-sama. Makanya saya pernah baca di sebuah artikel Pak, ya benar salah wallahu a'lam itu. Ada satu analisa negara yang paling Islami di dunia itu Selandia Baru. Ya, gitu. Ya, loh kenapa kok Selandia Baru? Kan di sana bukan mayoritas Islam, bukan masalah agama Islamnya Pak, tapi perilakunya, ya itu sangat seirama dengan ajaran-ajaran. Di situ saya pernah baca gimana tidak Islami. Ada seorang di bawah menteri atau kalau di kita Pak, eselon 2 ya. Itu anaknya terindikasi narkoba Pak, sehingga rame diperbincangkan itu. Dia diam-diam Pak, dia ngundang, dia konferensi pers, hari itu dia mengundurkan diri. Jawabannya apa? Aku malu dengan jabatanku. Aku mau mundur dari jabatan sosial ini biar aku lebih fokus untuk mengurusi anak saya. Bukankah ayat yang mengajarkan jagalah dirimu dan keluargamu itu ayat Quran? Dia bukan orang yang membaca Quran, dia bukan orang Islam, tapi dia punya tanggung jawab moral. Dia bilang apa? Saya mau mengundurkan diri dari jabatan sosial ini biar aku lebih fokus untuk mengurusi anakku, bisa mengurusi keluarga. Nah, yang punya ayat jagalah dirimu dan keluargamu, siapa yang punya ayat itu? Kita orang Islam. Padahal pejabat itu saat diangkat jadi pejabat, dia nggak disumpah pakai Quran. Kita orang Islam yang disumpah dengan Quran. Tapi hari ini berapa banyak orang sudah kena kasus ini, kasus itu, kok nggak ada tanggung jawab moral. Sebetulnya yang Islami ya mereka Pak. Nah, itu. Terus negara yang paling terbersih, yang punya slogan Anandu Fatunal Iman siapa? Kita orang Islam. Tapi justru ya yang sudah sadar dengan kebersihan malah negara-negara yang bukan Islam. Nah itu yang dimaksud Islam itu bukan agamanya ya, tapi ajaran-ajaran Islam itu dilakukan. Ya, saya ingat kata Pak Habibie itu, loh kenapa kok aku senang di Jerman? Ya, itu kan Pak. Dia bilang apa? Di Jerman agamanya bukan Islam, tapi di sana banyak ajaran Islam. Tapi di Indonesia, ini kata Pak Habibie Pak, di Indonesia banyak orang Islamnya, yang banyak orang Islam. Tapi bagaimana dengan ajaran? Ya, ini menjadi PR, yang menjadi introspeksi kita. Supaya jangan sampai kita selalu bangga agama apa? Islam, tapi kelakuan kita sebetulnya tidak Islam. Ya, jadi kesadaran kita untuk merubah mindset itu. Jadi beragama itu tidak cukup sholat tok, puasa tok, haji tok itu loh, Bu. Tetapi beragama itu ada berbuat baik pada orang lain. Bahkan sampai Nabi katakan tadi, wa tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyum kita kepada orang lain itu sedekah. Gitu. Tapi hari ini berapa banyak kan? Cuma senyum aja susah. Gitu. Tapi bicaranya sunnah terus. Gitu. Ya, yang sunnah yang mana sebetulnya? Ya, insya Allah Bu ya, insya Allah kalau ini terus disampaikan ya lama-lama insya Allah akan bisa membuat pencerahan gitu ya. Ya saya menyampaikan hal-hal yang seperti ini bukan tanpa ada tantangan ya. Bahkan dari sesama ustadz pun kadang justru ya tantangan itu datang. Yang begitu dong, yang tegas dong. Tegasnya gimana maksudnya? Ya, yang Islam itu mengajarkan hablum minallah dan juga ada hablum minannas. Masa orang menyampaikan hablum minallah dan hablum minannas nggak tegas? Ya sudah. Kita kan nggak butuh dinilai oleh manusia.
Kita hanya butuh dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Baik ya, saya kira cukup Pak ya. Baik ya. Ya, terima kasih banyak Ustadz Abdulli yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga dari tausiah tersebut dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup kepada Ustadz. Kami mohon untuk bisa memimpin doa bersama. Silakan Ustadz. Baik, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah, semoga doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah. Teman-teman kita yang belum bisa hadir langsung di tempat ini, semoga lain waktu kita doakan bisa hadir. Yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang lagi menghadapi berbagai macam ujian, semoga Allah berikan kesabaran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, ya Allah, mohon panjangkan usia kami, ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami, ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, ya Allah. Baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, ya Allah. Hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang mampu memperbaiki diri, ya Allah. Ya Allah, bila kelopak mata kami masih terbuka, bimbing pandangan mata ini untuk selalu melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut ini masih bisa berucap dan berkata-kata, bimbing mulut ini agar selalu berkata baik, berkata benar. Bila tangan ini masih bisa digerakkan, bimbing tangan ini agar bisa mengulurkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bila kaki ini masih bisa melangkah, ya Allah, mudahkan langkah-langkah kaki ini ke tempat-tempat ibadah, juga ke tempat-tempat kebaikannya. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami, ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami mengembuskan nafas terakhir kami, ya Allah. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini, ya Allah. Kami sadar, kami bukan orang yang suci dari dosa, ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini, ya Allah. Dosa kecil maupun besar, dosa yang kami sengaja ataupun tidak. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat-Mu, ya Allah. Dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang mendatangkan perlindungan-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan itu semata-mata dari kebodohan saya. Kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita akhiri ceramah pagi ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga kita berkesempatan untuk bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada permintaan untuk foto bersama. Boleh. Ustaz. Ayo. Ngobrol bersama juga boleh nggak? Sampai Ya, Am. enggak. Saya justru mohon maaf nggak datang. Ini mau pergi ke Malang sama guru-guru. Oh, iya. Hati-hati di jalan, Am. Yo, mohon. Mau nunggu foto ya. Iya. Ikut foto bareng nggak, Am? Makan bareng maunya. Oh iya, nanti dikirim deh fotonya, diselipin foto Am. Halo Aam. Halo. Iya. Iya, enggak ada di sana. Ya ampun. Aam. Salah, beda banget. Mana Tria? Oh ya, Aduh, di. liatinnya gimana? Oke, saya keluar ya. Assalamualaikum, terima kasih semua. Yo, masih kangen sebenarnya.